perlengkapan dalam gereja. Dan saya katakan tempoh hari di Kampung Tabor itu, kalau sebelum TPM 2018 sebenarnya, ada sebuah teknologi bahwa kalau gereja salib Allah yang disimbolkan dalam diri Yesus yang bersalib itu hadir di dunia dalam tabernakel, dalam kursi, dan bisa menyapa umat dalam diri imam. Ini satu garis lurus. Nah, makanya kalau gereja yang lama itu di belakang. Malah sebenarnya kalau prediksi itu bisa ngelatih itu, altarnya ini nempel ke dinding, sehingga semua kelihatan. Sehingga imam segala macam yang mimpin ya dari depan sini. Allah yang kita muliakan itu disimbolkan yang salib itu hadir dalam Ekaristi dan menjadi nyata dalam meja imam. Maka tapi sekarang kita mau memperkuat karena memang panggilan menjadi imam harus diakui semakin rendah, menguatkan dua meja utama yang ada dalam gereja. Pertama, meja sabda, aku. Yang kedua, Allah. Meja Ekaristi, meja Tuhan. Dua ini yang harus menonjol. Nah, tidak seimbang, pastor. Akhirnya datang keluar dari sama jauh. Bukan soal itu, bukan soal keindahan di dalam di altar itu. Untuk menutup supaya tetap seimbang antara kita, makanya penempatan salib termasuk jadi paskahnya. Itu harus disesuaikan. Kita agak asli juga. Kalau ada salib, tas bawah, salib perarakan diletakkan di samping altar. Kalau tidak ada sebenarnya salib altar. Misalnya perarakan, pakai perarakan masuk, perarakan kedua, misdina yang mengantar pentinggal imam. Karena yang buku yang baru ini sekarang juga memang diharapkan bahkan misdina ada juga sebagai keterangan perarakan masuk. Malah harus pemimpin ibadat itu harus menguasai penggunaan biru berupa hari raya sedang dilaksanakan perarakan masuk pria yang dilakukan sebagai berikut: pembawa penghujupaan, pembawa salib, yakit juga lilin, pembawa kitab Injil, panjagarium, diikuti pemandu atau pengantar. Panjagarium diletakkan di atas altar, kemudian pemandu pengantar menjumpai altar. Apabila tidak ada biru, disediakan tempat api alam, anggur yang di depan altar, di depan mimbar. Lalu pemandu pengantar menaburkan kalau orang Jawa ada sembahyang pakai bara itu dipakai akur dan lupa yang baunya. Nah itu pusatnya ada dua, meja sabda, meja Tuhan, meja yang angka yang lain harus memang menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi mana meja pemimpin? Meja pemimpinnya ada di dekat dengan tempat pelaksanaan tugas berikutnya. Tidak bisa dilakukan di dekat meja. Makanya kalau mau suruh menonjol bangunan gereja kita, tambah salah tetangga sih. Terus meja pemimpin kita mungkin pasti merasa nyaman karena berhadapan langsung. Lalu harus dibiasakan, makanya diletakkan ini. Tapi itu pengantar awal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, ini kita bersama kami akan masuk menghubungi dan ada kepentingan sampai bahwa kemuliaan mari kita satu berdoa. Dulu baca Mazmur 1. Kalau memang itu
Seimbang dengan yang tipis. Beda. Seremonialnya apa yang C, beda yang dia ngatur. Nanti setelah selesaikan untuk membuka itu dari yang lebih spesial antara kami yang pasal semuanya sudah bagus sepanjang masa kami. Berarti Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan satu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan Tuhan dengan lagu. Siapkan hatimu Tuhan, maka yang baca membaca pada satu dua dengan masuk kalau naik sama. Sekali yang ini betul baru pergi meja satu. Bacaan pertama yang baru. Langsung saja bacaan dari bacaan dari kitab Kejadian. Tapi karena kita pasti banyak akan pakai nama kalau pembacaan itu proses membaca atau bacaan teksnya. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah demikianlah sabda. Mazmur tanggapan, referen, ulangan. Kasihanilah kami ya Allah sebab kami orang berdosa. Kita tahu Anda mari sudah kami Allah sebab kami orang berdosa. Kasihanilah ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besar dan rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruh dunia dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau tersenyanyi, makanya yang baru ini pembaca itu bukannya satu. Jadi ekornya kalau baik makan hijau kan? Bukan makan hijau boleh, itu boleh. Jadi waktu rumah terkasih ini mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan sabda Tuhan Yesus Kristus menurut Injil. Lalu yang baca Injil dengan biasanya Pak untuk firman kita. Kalau Evangelium ada buku khusus untuk baca Injil. Waktu perarakan kalau taruh di altar, kadang-kadang ya untuk ambil bawah. Bacaan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, demikianlah sabda Tuhan. Mari mengikuti pada Injil Tuhan. Sabda Tuhan. Tempat adalah bagian juga dari sabda Allah. Makanya waktu poin-poinnya pastor. Makanya saya bilang tadi, banyak yang saya itu hanya inspirasi. Yang mau saya hadirkan itu pemimpin umat ibadah adalah latar belakang kita suci dan penjelasan kita suci sesuai dengan eksegesi murni. Nah, makanya ada cerita kenapa di sini latar belakang. Tapi untuk yang disampaikan kepada umat Anda sesuaikan dengan politik. Mengapa para murid dalam ruangan takutnya, mengapa Thomas datang, berapa jarak mungkin gara-gara Yesus menghilang itu, memuat latar belakang atau budaya yang ada dalam kita. Tapi itu yang maknanya, karena saya harapkan bahwa umat yang punya latar belakang untuk menyampaikan opini, bukan hanya sesuai dengan
Tapi kalau membuat renungan atau hobi secara khusus, nanti kita jadwalkan kapan kita buat pelatihan lektor. Karena dalam pelatihan lektor selain cara membaca, kita diajar untuk membuat renungan kita. Hobi itu ada eksegesi. Penjelasan tentang kitab suci. Penjelasan kitab suci itu dimulai dari penetapan kita terhadap Injil. Kalau ini kan kedua yang dibawa roh kepada guru dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus berwafat. Tahu ya kita. Bapak Ibu, hari ini kita mendengarkan Yesus dicobai di padang gurun. Dia dicobai selama 40 hari. Percobaannya adalah ini. Itu hobi. Ulasan kitab suci, cerita kitab suci dengan bahasa kita sendiri yang kita tangkap. Apa yang kita tangkap itu nanti akan menjadi poin penting. Itu hobi. Nah, kalau khotbah kita berbicara tentang tidak satu keutamaan iman. Nah, kalau misalnya hari ini tentang kepada, maka pengkhotbah harus menguasai tentang cobaan menurut gereja Katolik. Apa artinya cobaan menurut iman gereja Katolik? Itu sebenarnya lebih berat karena Anda harus juga katekismus. Salah satu ajaran iman. Sementara kalau ini memang lebih praktis. Bagaimana menghayati ajaran iman dalam hidup konkret sehari-hari. Para imam umumnya mencampur ya. Kalau saya umumnya mencampur. Dia lain dengan ibu-ibu gimana rasanya hamil? Enak? Melahirkan nyaman? Mau tiap hari? Cobaan. Untuk melahirkan yang baru harus melewati penderitaan. Seperti Yesus. Terus dia dicobai. Kuat enggak? Siap enggak? Sendirian di padang gurun 40 hari 40 malam, enggak ada teman, enggak ada siapapun. Ternyata dia teruji. Dan nanti dimanapun dia sendirian juga menghadapi Pilatus, menghadapi imam-imam. Ada hubungannya. Kita pun diajak untuk siap menjadi orang Katolik ini. Sendirian kadang-kadang. Siap enggak Bapak Ibu sendiri? Tadi minuman itu cuma sendiri karena cuma siap enggak? Kadang-kadang dibenci dari minuman kami cuma saja. Kayak benar tidak minta sembahyang masih dengan sawitnya. Kadang-kadang dicampur. Oh ini pelajaran bukan. Yang kedua ada waktu jeda. Makanya jadi dari menarik sekarang kita hening sejenak. Maka yang ini tidak dilakukan. Waktu renungan ini karena kita umumnya susah untuk diam. Misalnya bawakan lagu instrumen yang lebih kita susah meditatif memang. Makanya banyak pastor langsung sambung ya. Wah, hobi langsung mari bangkit berdiri kita ungkapkan iman percaya kita. Lalu nanti makanya kalau besoknya tanya apa khotbahnya kemarin, tidak tahu. Tidak ada kesempatan untuk meresapkan. Jangankan isi hobi ini, isi hobi apa? Bacaannya saja kadang-kadang lupa. Apa bacaan hari Minggu kemarin tentang apa? Thomas tidak percaya. Tidak semuanya kan langsung. Kalau saya bukan itu pusat saya. Pusat renungan saya tentang pintu yang tertutup. Yesus yang muncul di pintu. Dia dobrak pintu. Pintu bukan yang kepalanya yang mendatang Nabi Muhammad. Ada yang masing-masing ini punya dosa sendiri-sendiri. Tapi bahwa kalau dia bisa membaca, dia
punya waktu bersabda. Pak, ini lagi daripada kan dari sana. Oke, Bapak Ibu, kita tayangkan dengan kesadaran, bukan masakan yang manis. Kita bangkit berdiri, kita mengatakan sekali lagi iman percaya kita kepada Allah bersama-sama kita adakan. Syahadat Anda mengatakan aku berdoa satu Allah doa umat. Bagus kalau meditasi atau meditasinya punya mungkin di depan pintunya buku khusus untuk intensi. Nah, jadi sebelum doa itu udah tahu. Hari ini ada keluarga Pak Amin mau doa syukur anaknya lulus SMA. Nah, kalau bisa dibuat sebelum perayaan dan doakan doa rumah siap akan doa. Kalau tidak ya spontan saja. Dan hari itu kan hari ini mari kita pun berdoa untuk kami dan anaknya lulus sekolah. Kami mohon, marilah kita mohon karena bisa berdoa yang dekat dengan teman baru sampaikan. Nah, tapi baik kalau kita mendukung doa umat kita dari sini doanya nanti doakan. Sehingga ada teks di bagian doa umat itu doa yang urgensi doa yang lanjut. Ada keputusan atau dari paroki mungkin ada untuk gerakan bersama. Katanya mau ada PMK paroki. Buat doanya untuk paroki kita. Ya Tuhan, karena dalam paroki kami akan mengadakan program. Jadi kan gerakan bersama. Nah, Bapak Ibu, kita berdiri dengan saudara. Tuhan, mari kita pun memberikan persembahan diri kita kepada Tuhan dalam politik. Kalau memang belum sanggup memimpin umatnya berarti kemiskinan. Terima kasih. Ibu, tenaga saudara, mari kita doa kita memuji Tuhan. Doa pujian Allah kami, maka kami berseru, terpujilah Allah di surga. Bersama Bapak Paulus Fransiskus, Bapak Uskup kami Farinus, Pastor Paroki kami Pastor Ferry, kami memuji Kau dengan bernyanyi. Mana bagi nomor? Mari kita serahkan doa-doa dengan doa
yang tanya, kenapa sebenarnya amanat sama ini? Amanat sama yang menangkap. Kita sudah berulama yang ada berubah dan menangkap. Makanya itu saya sebutkan itu. Jadi yang kita selalu amanatnya betul kan? Saya tidak langsung. Supaya itu kita mengenai pada hari ini mari kita berdiri. Kalau ada kasihan, pertanyaan langsung dari situ. Setelah kolektif langsung. Setelah pemilikan kolektif. Makanya dengan meremehkan pembuat di seremonial dia yang harus tahu urutannya. Biasanya semuanya dia ngasih pengantar penjelasan